Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum. Ikhwan akhwat azzakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah atau tanggal 24 Mei 2021. Kita akan lanjutkan kajian tafsir rutin kita dari tafsir surat Az-Zukhruf dan kita sampai di ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kemarin terakhir kita bahas di ayat yang ke-18 yang berkaitan dengan dan apakah patut menjadikan anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedangkan dia tidak mendapatkan alasan yang terang dalam pertengkaran. Artinya berkaitan dengan apa? Dengan wanita. Dengan wanita. Banati Adam. Jadi wanita itu sebetulnya banati Adam. Anak perempuannya Nabi Adam. Nah, dan kemarin kita membahas tentang seluk-beluk yang berkaitan dengan wanita dan kita akan lanjutkan fawaidnya yang di sini kita ulangi sedikit. Ketika kemarin membahas tentang pemerintahan yang dipegang atau apapun yang dipegang dipimpin oleh seorang perempuan, maka ada sebutan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada dua. Ima gagal total ataupun berhasilnya karena ada laki-laki yang membantunya. Ada laki-laki yang membantunya. Wa kadzalika aidan lan yufliha idza walau amrahum fi ghairi riasati kal wazarati mathalan lan tuflihu wa man arafa an-nisaa wa kathrata khusumihinna wa mashakilihinna idza tawallaw hatta idarata madarasatin arafa anna al-mar'ata la tasluhu itlaqan lil wilayati Allahumma illa ala bani jinsiha fahada rubama li'anna ad-dha'ifa lid-dha'ifi. Ini penting ya. Paragraf ini begitu nujes. Kita lihat. Wa kadzalika aidan lan yuflihu idza wallau amrahum fi ghairi riasati kal wizarati mathalan. Begitu juga ini tentang perempuan. Lan yuflihu. Suatu kaum itu tidak akan beruntung, tidak akan jaya. Idza wallau amrahum, apabila mereka itu dipimpin ya meskipun ghairu riasah, bukan yang kepala-kepalanya ya, tapi di situ hanya menteri-menterinya. Kal wizarah masalan contohnya. Lan yuflihu, maka kaum itu pun tidak akan berjaya. Tidak akan sukses kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Wa man 'arafa an-nisaa, dan barang siapa mengetahui tentang perempuan,
wa kasrata khusumihinna, dan paling banyak dendamnya. Wanita itu diiling-iling, Mas. Diiling-iling. Bahkan setahun, 2 tahun, bahkan berapa tahun yang lalu masih ngiling-ngiling gitu. Kekuatannya dahsyat untuk mengiling-iling yang tidak baik, tidak mengenakan itu kuat. Ambien, nah, itu senjata seorang perempuan itu hambien. Dulu kala aku seiling loh. Nah, bulan-bulan ini kaset ngelokor, seperti kaset ngelokor itu sangat-sangat diiling-iling. Ini tentang apa? Kasratu khusumihinna, banyaknya pendendaman. Wa masyakilihinna, dan ya muskilah mereka, kesulitan-kesulitan mereka. Idza tawallau, kalau mereka itu menjadi petinggi-petingginya, diserai tanggung jawab memimpin, hatta idarata madarasatin. Nah, ini dia. Mumpung ada Pak Guru di sini juga. Nih, bahkan tentang apa? Idarata madarasatin. Idarah itu maksudnya adalah administrasi, Mas. Administrasi sekolah. Ada yang antum itu kenal, sekolah-sekolah dipimpin oleh ibu kepala sekolah, bukan bapak kepala sekolah, tapi dipimpin oleh ibu kepala sekolah. Mesti keren itu, ibu kepala sekolah. Nah, baru selanjutnya dikatakan, arafa annal mar'ata la tasluhu itlaqan lil wilayati. Karena orang tadi, man arafa nisa, tadi orang kalau dia tahu tentang saking banyaknya wanita itu mengingat dendam-dendam mereka. Sebenarnya bukan dendam ya, tapi dia mengingat masa lalu suram yang menjengkelkan, yang menyedihkan, diingat-ingat terus. Sehingga ketika misalnya disebutkan dalam, bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih tentang apa, Mas? Kufrun asir. Ya, tentang kufrun asir. Ini di Musnad Imam Ahmad dijelaskan, ya ma'syarun nisa tasaddaqna wa akthirna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar likasratil la'n wa kufril ashir ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul aqli wad din? Qala amma nuqsanul aqli wad din fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Fa hadha nuqsanul aqli wa tamkuthu layali la tusalli wa tuftiru fi Ramadan. Fa hadha nuqsanud din. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, wahai segenap perempuan, segenap wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah sedekah. Jadi kita itu harusnya apa? Memberikan kesempatan kepada istri kita untuk banyak sedekah. Kenapa? Karena banyak kekurangan agama dan kekurangan akal mereka. Disebutkan alasannya kenapa. Nabi SAW menjelaskan, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian itu adalah kelak paling banyak menduduki neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan ya ibu kita, istri-istri dan anak-anak perempuan kita, dan juga kaum muslimah yang lainnya. Kenapa? Likasratil la'n. Karena banyak melaknat, mencela. Wa kufril ashir, dan kufur ashir. Apa itu kufur ashir, Mas? Dia mengatakan kepada suaminya, kowe kuwi ora tau gawe apik blas. Kamu itu tidak pernah melakukan kebaikan satupun. Kufrun ashir. Padahal setiap harinya dikasih kecukupan ini. Kemudian dia dengan entengnya, wow, ora tau diapik mundi. Mana kebaikanmu itu mana? Sambil nunjukin
cermin gede. Nih, ngaco. Ora tau gue apik. Jadi di situ ketika orang sudah kalap, wanita yang sudah kalap karena banyak mengingat masa lalu yang suram, kemudian banyak mengingat kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, itu ketika dia marah keluar semuanya. Dan itu sebetulnya kufrul asyir. Tidak pernah bersyukur kepada suaminya. Tidak pernah merasa bersyukur kepada suaminya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglaba lidilubin minkunna. Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya. Nah, ini termasuk, ya, aku belum pernah melihat ada yang sangat kurang akalnya. Ini bukan dikatakan kurang 1 on ya. Kita tidak berani mengatakan pada ibu kita atau istri kita, anak-anak perempuan kita, wah ya akalnya kurang 1 on. Nah, enggak kayak gitu. Jadi aglaba lidilubin minkunna, terjadi pada kalian. Artinya sangat kurang akalnya itu dan agama itu sebagaimana yang terjadi pada kalian perempuan. Nah, protes para sahabiah. Qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma nuqsanul akli. Antum lihat apa yang membedakan? Kalau misalnya sekarang antum nanti ya punya PR buat antum. Istri antum, Anda tidak mengatakan ibu ya, jangan. Istri antum aja. Istri antum kasih tahu, "Dik, kowe ini kurang agama nih loh, karo kurang akali loh." Nah, kira apa yang terjadi? Ya selain diamuk apalagi yang terjadi. Dan yang menarik di sini di dalam hadis ini, antum pelajari apa? Seandainya istri antum nanti ngamuk, bandingkan dengan sahabiah di sini. Sahabiah di sini bertanya tentang kebenaran, apakah kenapa disebutkan kurangnya akal dan kurangnya agama? Bukan berarti, masa ya Rasulullah, jangan gitu dong. Tidak mengatakan kritikan seperti itu, atau tidak mengelak sama sekali. Kenapa? Karena mereka meyakini yang di depan mereka Rasulullah SAW itu berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Mungkin kalau ana berbicara mungkin pakai hawa nafsu, tapi ini yang ana bacakan hadis Nabi SAW. Paham ya? Itu yang membedakan. Bagaimana jawabannya? Ya Rasulullah. Masih mengatakan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wa ma nuqsanil aqli. Apa sih kurang akal itu yang gimana? Waddin, kurangnya agama itu yang gimana? Qala amma nuqsanul aqli, sedangkan kurangnya akal, ya, waddin dan agama itu karena apa? Wasyahadatu imra'ataini, syahadatnya, persaksiannya 2 perempuan itu sebanding dengan persaksian 1 laki-laki. Paham sampai di sini? Ya. Persaksian 2 perempuan itu sebanding dengan persaksian 1 laki-laki. Fahada nuqsanul aqli, ini adalah kurangnya akal. Wa tamkusu layali la tusalli wa tuftir, dan berlalu berapa hari tidak sholat dan tidak puasa di Ramadan, di bulan Ramadan. Ini adalah kekurangan agamanya. Jadi perempuan tidak bisa untuk mensempurnakan puasanya 30 hari dan mensempurnakan sholatnya. Nanti ada yang protes, kalau yang sudah menopause gimana? Kan itu sempurna sudah. Kita tidak berbicara tentang wanita yang seperti itu, tapi kita berbicara tentang wanita secara ghalibnya, secara mayoritasnya. Bahasanya dulu ketika beliau-beliau masih muda, itu juga mendapati yang seperti ini, bukan kemudian dari mudanya sudah menopause, enggak. Kemudian agamanya sempurna, enggak seperti itu. Pasti mengalami fase-fase tersebut. Nah, paham misalnya di sini? Ini Nabi SAW mengatakannya. Tapi di sini, ya, Nabi SAW menunjukkan, mengatakan kurang akal dan kurang agamanya agar apa? Agar lebih banyak wanita itu bersodakoh. Di awalnya, di awal hadis itu mengatakan ya ma'asyarun nisa tasaddaqna wa aktsirna, bersodakohlah kalian dan perbanyaklah sodakoh. Jadi kita sekarang berbicara, kita sebagai laki-laki, sebagai anak, sebagai suami, sebagai bapak dari anak-anak perempuan kita,
maka harus kita itu adalah yang menjadi promotor kebaikan bagi istri kita, kepada ibu kita, kepada anak-anak perempuan kita, agar mereka bisa lebih banyak bersedekah. Bukan hanya uang, tapi kalau misalnya antum masak, kasih banyakin masak, kemudian disebar, dibagikan kepada orang-orang yang butuhkan, dan yang lainnya masih banyak lagi. Paham ya sampai sini? Ataupun kalau misalnya antum itu buka dagangan, masak dan seterusnya, antum bagikan kebaikan-kebaikan, kayak misalnya, Ustadz, kalau saya bukan produksi makanan gimana? Nah, ada yang produksi snack, ada yang produksi macam-macam yang bukan makanan, ada yang produksi helm nih, ada juga yang laundry misalnya, itu bukan makanan. Terus gimana? Istri saya bisa apa? Yang pertama, ya hasil dari keuntungan sedikit yang kita dapatkan, ya sedikit atau banyak, kita sisihkan. Nih, jatahnya, nanti jatahnya ini untuk sedekah, monggo. Seperti itu. Nanti istri kita mau sedekah kemanapun terserah. Paham ya? Ini salah satu contoh saja. Nah, ini Nabi SAW tidak pernah menyebutkan memojokkan suatu, tapi pasti di situ ada solusinya. Solusinya adalah, walaupun di situ Nabi SAW sudah menyebutkan bahwasannya kelak penghuni neraka itu paling banyak perempuan, karena perempuan itu kurang akal dan kurang agamanya, tapi solusinya adalah perbanyak sedekah. Dan ada sedekah-sedekah yang tidak harus dengan uang. Tadi dengan makanan, dengan doa, bahkan apa? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan dalam perjimaan antara suami istri itu sedekah juga. Ya, ini berkaitan dengan fungsi sebagai seorang istri. Harus totalitas kepada suaminya. Manakala suaminya membutuhkan, maka dia harus hadir. Apapun. Tapi kalau dia lebih memilih teman-temannya atau komunitasnya, ketahuilah, itu adalah maksiat pertama kali yang akan menggemparkan rumah tangganya. Itu akan berjalan berapa tahun. Pasti nantinya akan tercabik-cabik dengan adanya ambisi yang seperti itu. Nasallahu alaihi. Nah, kemudian ini disebutkan di annal mar'ata la tasluhu itlaqan lil walayah. Karena perempuan itu sejujurnya tidak cocok untuk memimpin secara mutlak, Mas. Allahumma, ya kecuali ini ya, kecuali ila ala bani jinsiha, kecuali untuk sejenisnya, artinya sesama wanita. Karena apa? Fahada rubama, karena bisa jadi di sini apa? Li'anna dha'ifa lidha'ifi, karena pemimpin yang dhaif untuk yang dhaif pula tidak ada masalah. Perempuan dhaif, misalnya apa? Nggak ada laki-laki. Yang ada di situ apa? Perempuan. Jamaahnya semuanya perempuan. Jamaahnya semua perempuan. Maka ketika dia itu mengimami sesama perempuan, dibolehkan. Mengimami sesama perempuan, dibolehkan. Manakala tidak ada laki-laki yang sudah balik. Nah, paham ya? Ini li'anna dha'ifa lidha'ifi. Karena yang lemah ini bagi yang lemah. Sekarang kita masuk ke faedah yang keempat. Al-faidatu rabi'atu, faedah yang keempat. Ats-tsana'u 'alal rijali li'annahum idza kanatin nisa'u la takmulu bidatiha wala bil fi'ali. Ini bukan sukun ya. Ya, kitab itu belum tentu antum itu mendapatkan sesuatu yang pas, karena orang yang ngasih harokat tetap tangan, Mas. Tangan itu nggak ada yang sempurna, pasti salah. Jadi anak ulangi, al-faidatu rabi'atu as-sana'u 'alal rijali li'annahum idza kanatin nisa'u la takmulu bidatiha wala bil fi'ali wala bil maqali fahada ya'ni anna ar-rijala kumman wandur ila qaulillahi ta'ala wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Di sini yatabayyan laka أن القنوت والعبادة في الرجال أكثر ولهذا جاء في الحديث كمل من الرجال كثير
walam yakmul minan nisa'i illa arba'un. Asiyatum ra'atu Fir'aun wa Maryamu bintu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa fadlu Aisyata ala nisa'i ka fadli saridi ala sa'iri ta'am. Nah, dijelaskan di sini tentang al-faedah yang keempat, sana'u ala rijal, sanjungan kepada laki-laki, sanjungan kepada laki-laki. Nah, kemudian li'annahum idza kanatin nisa'u, kalau perempuan itu la takmulu bidzatiha, secara zatnya itu tidak sempurna, ya, wala bi fi'al, dan perbuatan-perbuatannya tidak sempurna juga, wala bil maqal, perkataan-perkataannya pun tidak sempurna, fa hadza ya'ni anna rijala kummalun, maka ini menunjukkan bahwasanya laki-laki itu yang sempurna, artinya lebih sempurna dari apa yang terjadi pada perempuan. Paham di sini? Wandur ila qaulillahi ta'ala. Ya, lihatlah kepada firman Allah Ta'ala. Antum lihat, lihat semuanya, Mas. Yang punya Quran, antum buka. Ini di surat At-Tahrim ayat 12. Surat Tahrim, surat keberapa, Mas? 66. Ayo, ahsan. Lambar. 6. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat, minal qanitin. Nah, ya tabayyan laka, jelas bagimu, annal kunuta wal ibadata fir rijal aktsar, bahwasanya kunut maksudnya di sini adalah berdirinya untuk melakukan ibadah, dan ibadah bagi laki-laki itu lebih banyak lagi. Oleh karena itu, walihada jaa fil hadis, ada dalam hadis Nabi SAW, kamala minar rijali katsirun walam yakmul minan nisa'i illa arba'un, kesempurnaan bagi laki-laki itu lebih banyak lagi. Jadi kaitannya dengan ini sanjungan terhadap kaum laki-laki, sanjungan bagi kaum laki-laki. Dan dijelaskan walam yakmul minan nisa'i illa arba'un, dan tidak ada yang sempurna dari perempuan itu kecuali 4. 4 siapa? 4 wanita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu yang pertama Asiyah. Asiyah itu siapa? Istri Fir'aun, imra'atu Fir'aun. Asiyah, istrinya Fir'aun. Kemudian dan Maryam bintu Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid, dan Khadijah istri Rasulullah SAW, dan fadlu Aisyah, disebutnya utamanya Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha ala nisa, di atas atau dibandingkan perempuan yang lainnya, itu seperti kat fadli sarid. Sarid itu sebutannya seperti bubur roti yang isinya ada campuran dagingnya, itu sarid. Ala sairi ta'am, dibandingkan dengan seluruh makanan lain. Jadi sudah kayak bubur isinya roti tapi ada dagingnya, waina itu. Nanti kapan-kapan Anda bikin insyaallah. Ini dikeluarkan Imam Bukhari nomor 3769, dan juga Imam Muslim nomor 2431. Nah, kalau misalnya antum lihat, kalau misalnya mau dikatakan hadis ini adalah dari laki-laki yang bisa sempurna itu banyak sekali, dan bagi perempuan itu susah, kecuali 4 yang Allah berikan kesempurnaan. 4 yang Allah berikan kesempurnaan. Yang pertama ada Asiyah, ya, Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kemudian Maryam bintu Imran, kemudian Khadijah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Ini 4 ini yang disebutkan karena sebutannya illa arba'an,
illa arba'un, kecuali 4. Dan di situ istri Nabi SAW disebutkan 2, Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bagaimana mungkin orang-orang Syiah itu mencaci maki orang yang disebutkan oleh Nabi SAW agamanya sempurna? Ngeri kan? Ya. Itulah kurang akalnya. Kalau ini mungkin 1 ton ya, kurang akalnya. Bukan hanya 1 on, ya, 1 ton. 1 ton itu maksudnya semua Syiah di dunia dikumpulkan, otaknya itu masih kurang 1 ton. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari fitnah-fitnahnya mereka. La'natullah alaihim. Kemudian, kullu hadza nuridu an yabqa fi adhanina anna al-mar'ata qasiratun wa anna man yuhawiluna an yaj'aluha karrijal fa innahum mukhalifuna lil fitrati wat tabi'ati kama annahum mukhalifuna li syari'ati. Antum lihat di sini, kullu hada, setiap yang ini, nuridu, kita inginkan, an yabqa fi adhanina, agar ya, agar apa? Bisa tetap di pikiran kita apa? Annal mar'ata qasiratun, bahwasanya perempuan itu kurang. Perempuan itu apa, Mas? Kurang. Wa anna man yuhawiluna an yaj'aluha karrijal. Dan orang-orang yang berusaha untuk menjadikan mereka, perempuan-perempuan itu seperti laki-laki, apa, Mas? Emansipasi. Padahal harusnya perempuan itu dieman-eman, Mas, bukan diemansisasi. Harusnya dieman beneran. Fa innahum mukhalifuna lil fitrati wat tabi'ati. Maka ini menyelisihi, mereka itu sudah menyelisihi fitrahnya dan tabi'iyahnya. Tabi'iyah artinya di sini apa? Kebiasaan. Kebiasaan dan fitrahnya wanita itu dieman-eman, disayang-sayang, dieman-eman, bukan belegedis atau pengennya tampil di depan. Wanita bukan tampil di depan, Mas. Paham sampai sini? Kama annahum mukhalifuna li syari'ati. Sebagaimana mereka itu yang mendengungkan seperti itu mereka menyelisih syariat. Syariat siapa? Syariat Islam. Sehingga tadi dengan dalih apapun, emansipasi yang dari orang-orang sekuler, orang-orang kafir tidak cocok. Tapi yang benar di sini adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan ibadahnya sedikit bisa masuk surga. Tapi laki-laki harus mensempurnakan agamanya untuk bisa masuk surga. Antum bisa lihat tentang jihad. Perempuan pergi haji sudah dikatakan jihad. Jihad laki talafi. Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Kalau laki-laki harus bawa belur, berdarah-darah. Itu baru disebut jihad fisabilillah. Yang beneran ya, jihad fisabilillah seperti itu. Tapi jihad maknawi banyak. Jihad yang dohir seperti itu. Kok jihad maknawi banyak. Menuntut ilmu. Ya. Kemudian antum itu mencari nafkah setiap harinya, itu jihad. Tapi itu jihad maknawi, bukan sifatnya absolut dohir. Karena dohirnya jihad ya jihad. Berperang. Untuk meninggikan kalimatnya Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Di sini. Nah, ini yang kita bisa ambil faedahnya hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan esok hari tentang kronologis khutbahnya Nabi SAW kepada wanita yang tadi itu, Mas. Itu apa? Man ra'aitu min naqisati aqlin. Ya, tadi sebenarnya Ana tidak ingin menyebutkan, tapi ternyata ketika diulang 2 kali nanti akan lebih menarik lagi. Ini tentang hadis yang tadi kita sebutkan tadi. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.